Halo Virgo, apa kabar? Semoga teman-teman yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo dalam keadaan baik-baik aja ya. Kita akan bacakan energinya kamu ya. Kita tarik energi bulan Agustus, tapi ini bersifat timeless, jadi bisa kalian tonton kapanpun kalian ketarik untuk nonton. Dan ini juga energi bisa bersifat vice versa, kebolak-balik ya. Dan tidak akan bisa resonate buat semua teman-teman yang berzodiak Virgo. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif. Kalau tidak resonate berarti bukan energinya kamu ya. Sekarang kita langsung baca aja. Kita tarik di sini oracle-nya 3 kartu ya buat kamu. Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo di bulan Agustus. Wish Universe clarify apa yang perlu Virgo ketahui di bulan Agustus. Oke, di sini ada adjustment. Mungkin di sini untuk beberapa ada yang hubungannya naik level ya, rekonsiliasi ya. Ada satu pertemuan di sini, bisa ini tentang seseorang dari masa lalu yang udah berpisah dengan kamu ataupun jauh dari kamu, datang kembali ke hidup kamu, memperbaiki hubungannya dengan kamu. Dan di sini juga ada pay attention to refleksi ya. Saat ini mungkin orang ini lagi menunggu ya. Mungkin entah menunggu waktu yang tepat ataupun menunggu sinyal-sinyal dari kamu ya. Dan di sini ada head to head conversation ya. Orang ini confirm, aku rasakan orang dari masa lalu kamu ya. Orang yang mungkin ada masa jeda gitu ya, ada masalah dengan kamu lalu pergi gitu ya. Ataupun masalah kalian belum terselesaikan, kalian masih ada istilahnya masih ada koneksi gitu ya. Entah dia ninggalin kamu, jauh dari kamu itu karena satu pekerjaan atau karir ya, ataupun memang kalian ada masalah di sini. Istilahnya masalah itu kalian ada berantem gitu terus tiba-tiba cut, putus gitu ya, ataupun memang langsung diblokir gitu aja gitu ya. Makanya di sini dia ingin kembali ya, ada rekonsiliasi dan juga memperbaiki hubungannya dengan kamu. Adjustment. Ada heart to heart conversation. Tapi di sini aku merasakan ada beberapa suatu perpisahan antara kamu dan dia itu karena finansial ya, ada karir gitu. Jadi mungkin orang ini tuh sebelumnya ngejauh dari kamu ya, lebih mementingkan karir dia atau fokus ke finansial dia seperti itu. Tapi di sini kedatangannya ketemu sama kamu, mungkin dia ingin melamar kamu gitu ya, ingin membawa hubungannya dengan kamu ke level yang lebih serius gitu ya. Jadi kan dia menunggu gitu loh, menunggu waktu yang tepat, menunggu dia siap dulu. Nah seperti itu. Kita lihat lagi, karena heart to heart itu biasanya juga membicarakan masalah dari hati ke hati, itu kan masalah yang serius gitu loh ya. Nggak hanya kalian ada suatu pertengkaran aja, tapi bisa juga hal seperti itu gitu ya. Misalkan dia ingin melamar kamu, menikahi kamu, itu kan sesuatu hal yang harus dibicarakan dengan dari hati ke hati gitu ya. Seperti itu. Kita lihat lagi, di sini akan saya tarik 5 kartu. Kalian fokuskan energi kalian ataupun seseorang yang kalian pikir. Kita lihat lagi dari kartu tarotnya apa yang perlu kamu ketahui untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo, kehidupan percintaannya. Di sini ada Knight of Wands, kemudian Page of Swords. Kalian bisa dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius, kemudian Cancer, Pisces, Scorpio ya, ada Two of Cups. Ada kamu dan dia di sini bisa soulmate ya, ada koneksi soulmate. Kemudian kita lihat lagi apa yang perlu Virgo ketahui di sini. Di sini akan saya tarik 2 kartu aja ya. Oke, di sini ada The World ya.
Kalian bisa berbeda adat, budaya, negara, agama, apapun di situ ya, banyak perbedaan di sini. Bisa beda usia juga, beda wilayah, beda kota. Dan di sini ada Knight of Swords. Di bottomnya di sini ada Seven of Swords, ya. Oke. Ya, di sini aku merasa untuk beberapa di antara kamu ya, hubungan memang seperti di ghosting gitu ya. Kayak kamu tuh ngerasa ditipu gitu loh, dibohongi oleh dia ya. Dia menipu kamu, seolah-olah tuh nggak peduli gitu loh ya, nggak peduli dengan diri kamu, perasaan kamu gitu ya. Karena Chofuan itu jadi kayak orangnya ini kayak keluar masuk dalam hubungan gitu ya. Bisa ini hubungannya dengan kamu on off gitu, secara komunikasi ataupun secara hubungan. Orang ini kayak labil gitu ya, nggak menetap gitu ya, belum siap gitu. Jadi kayak masih mencari gitu. Jadi kamu di sini mungkin merasa orang ini ngeghosting kamu, nipu kamu, ngebohongin kamu gitu ya, untuk sebelumnya. Makanya mungkin kamu di sini memutuskan komunikasi dengan dia atau ngeblokir dia gitu. Tapi di sini orang ini ingin kembali ya, Page of Swords. Bisa dia ini kayak sering kepo gitu ya, cari tahu tentang kamu gitu ya. Dan memang di sini di energinya dia ada Knight of Wands itu, dia ingin maju ke kamu gitu ya, ingin menjangkau kamu lagi di sini, rekonsiliasi, ingin ketemu sama kamu. Untuk dia ingin sebelum ketemu sama kamu itu dia ingin memulai suatu komunikasi. Jadi di sini dia kayak mencari tahu gitu tentang kabarnya kamu, dan juga di sini mungkin dia ada memplanning sesuatu gitu ya, kayak merencanakan sesuatu gitu loh ya. Seperti itu. Dan Two of Cups di sini seperti dia itu mungkin sebelumnya kayak pelin-pelan, pilih-pilih gitu ya, kayak manipulatif lah orangnya ya, jadi penuh kebohongan gitu ya. Jadi kayak mungkin dia bilangnya sayang sama kamu, nggak punya yang lain gitu, tapi ternyata dia lirik sana sini, cari yang lain, bahkan cari yang lebih dari kamu ya, yang cocok gitu ya, yang mungkin sesuai dengan ekspektasi dia, yang sesuai dengan keinginannya dia, minatnya dia. Nah, tapi ternyata setelah kamu mengakhiri hubungan karena kamu nggak mau digituin ya sama dia, mungkin kamu kayak langsung memutus komunikasi gitu loh ya. Jadi kesannya kayak hubungan kamu mungkin kayak untuk beberapa juga karena diblokir ya, itu kayak, atau di ghosting, jadi itu kayak kayak ngegantung gitu loh, nggak ada kejelasan, nggak ada kepastian, seperti itu. Tapi di sini dia ingin ketemu sama kamu ya, ingin bicara dari hati ke hati. Sebenarnya dia ada perasaan yang sama kamu ya, sayang dan cinta sama kamu. Cuman energi dia masih labil di sini ya. Jadi dia ini masih belum ingin menetap dan masih belum tahu apa yang dia mau, yang dia inginkan itu belum tahu gitu. Dia masih meragukan gitu, baik meragukan kamu ataupun meragukan perasaan dia sendiri gitu. Jadi dia itu belum tahu ya, apa yang dia mau itu belum tahu, di dalam hubungan itu belum tahu gitu ya. Jadi masih ragu istilahnya ya, masih pelin-pelan gitu loh. Makanya kesannya kayak keluar masuk dalam hubungan, ngeghosting gitu loh ya, seperti itu. Dan the word di sini memang ada perpisahan antara kamu dan dia, mungkin juga jarak ya, dan perpisahannya juga mungkin lama ya, udah lama gitu. Tapi di sini kayak dia itu mungkin ya dapat mengambil satu pelajaran dari koneksinya kamu dan dia gitu ya. Karena untuk beberapa mungkin dulunya juga dia curiga sama kamu nih ya, mungkin kamu gak serius gitu ya. Untuk beberapa nih dia cari, mungkin dia dapat kabar dari orang gitu, dan dia lebih percaya omongan orang daripada kamu gitu ya, sehingga dia kayak
memutuskan secara sepihak, istilahnya kayak lari, ngeghosting gitu ya, kayak ninggalin kamu gitu aja karena di pikiran dia curiga sama kamu punya yang lainnya, seperti itu. Tapi ternyata mungkin setelah kalian berpisah dia baru menyadari ya sebenarnya kamu tuh bener-bener sayang, punya perasaan sama dengan dia, yang bisa memahami dia, yang bisa ngertiin dia, mungkin seperti itu ya, sehingga dia itu bisa melihat itu gitu loh, sadar di sini in the word. Jadi ini yang membuat dia itu seperti bisa belajar dari pengalamannya masa lalu. Ya, pengalamannya masa lalu yang dimana mungkin saat dia ninggalin kamu itu juga dia ini juga gitu ya. Juga apa ya, kayak mendapatkan sesuatu yang salah. Keputusan yang salah yang diambil itu keputusan yang salah gitu loh. Jadi kayak mungkin dia ingin mencari yang lain yang mungkin benar-benar sayang sama dia atau cinta sama dia gitu ya. Tapi ternyata dia dapatnya juga orang yang pelin-pelan kayak dia gitu loh istilahnya. Nah, itu kan kayak mungkin membuka kesadaran dia seperti itu. Sehingga dia bisa melihat dan bahwa kamu itu yang benar-benar sayang gitu, yang benar-benar cinta, yang bisa mengertiin dia, yang bisa memahami dia. Sehingga di sini dia ingin kembali lagi sama kamu. Tapi dia stres di sini. Dia bingung. Ya, dia bingung karena mungkin kamu juga udah berpisah ya. Dia seperti takut gitu ya. Dia curiga kamu gak mau sama dia, kamu menolak dia. Kamu udah bahagia dengan yang lain ya, kayak gitu loh. Kamu sudah bertemu dengan orang yang lebih membahagiakan kamu, ataupun kamu udah menikah. Nah, seperti itu di sini. Tapi di sini dia cari tahu tentang kamu ya, cari tahu kabarnya kamu. Dia sering stalking kamu di sini. Ya, jadi ini mungkin untuk memastiin gitu loh, memastiin apakah kamu masih single atau udah punya yang lain. Nah, seperti itu. Karena dia ingin ngajakin kamu ketemuan dan balikan di sini, memperbaiki hubungan. Tapi dia masih menunggu ya, menunggu waktunya, menunggu waktu yang tepat. Mungkin dia menunggu sinyal dari kamu juga bisa, tapi juga menunggu kabar dulu gitu ya, mastiin dulu kamu tuh kayak gimana, keadaan kamu tuh seperti apa gitu. Apakah kamu mau maafin dia, ketemu sama dia, masih single, udah lupain dia atau belum. Nah, kayak gitu, dia butuh itu dulu gitu, cari tahu tentang itu dulu gitu. Setelah ini diam-diam ya, dia cari tahu tentang kamu itu kayak diam-diam gitu, yang ngumpulin informasi ya tentang kamu gitu ya, karena dia nggak mau nanti takutnya kamu udah punya yang lain gitu ya. Jadi kan dia malu seperti itu, makanya di sini dia stres ya. Ada koneksi soulmate ya. Jadi aku ngerasakan di sini pantas ya dia stres itu. Karena apa? Dia masih sering mikirin kamu, nggak bisa lupain kamu ya, karena energinya ketarik terus sama kamu ya. Kamu pun mungkin juga sama ya di sini, kamu juga pengen ketemu sama dia lagi di sini. Cuman untuk mengharapkan kalian bersama itu aku nggak tahu ya, ini kamu sendiri yang tahu. Tapi yang jelas di sini kamu punya perasaan yang sama dia gitu. Ada keinginan kamu juga ketemu sama dia, juga ada di sini ya. Seperti itu. Karena mungkin kamu juga gini loh, kamu juga pengen move on ya, pengen move on dari dia gitu ya. Kamu bisa dia ya, bisa kebolak-balik gitu, pengen maju tapi gak bisa noleh lagi ke belakang gitu. Cuman kamu energinya mungkin udah stabil gitu ya, nggak seperti dia. Karena mungkin di sini dia stres. Kenapa? Mungkin dia merasa bersalah di sini.
karena mungkin telah ngeghosting kamu ataupun nipu kamu ya, ataupun dia lebih percaya omongan orang lain daripada kamu gitu ya, sehingga mengakhiri hubungan ini. Nah, ada kekecewaan itu gitu loh, ada rasa penyesalan, rasa bersalah. Nah, seperti itu ya. Dia ingin minta maaf, ingin kembali sama kamu, ingin menjernihkan situasi lagi kembali. Nah, kamu pun juga di sini aku ngelihatnya juga gitu ya. Kadang tuh kamu pengen udah gitu loh, pengen udah nggak mau inget dia lagi gitu loh. Tapi di sini kamu juga masih sering noleh ke belakang gitu ya. Udah ingin maju ke depan tapi kamu masih noleh lagi ke belakang, kayak gini loh, pengen jalan maju gitu ya, tapi kamu noleh lagi, dia ngejar aku nggak ya, dia balik lagi nggak ya. Nah, kayak gitu loh kamu. Kamu masih gitu. Jadi kamu dalam satu keraguan, kayak mandek di tempat gitu ya, kayak berhenti di jalan gitu loh ya, antara maju atau mundur gitu ya, kayak pandangan ke depan tapi noleh lagi ke belakang, lihat lagi gitu, maju satu langkah mundur dua langkah gitu ya, kayak maju satu langkah noleh lagi gitu loh. Dia balik nggak ya. Nah, kayak gitu loh, kamu mungkin seperti itu gitu di sini. Jadi kamu belum benar-benar bisa keluar dari koneksi ini gitu, belum benar-benar bisa melupakan dia, istilahnya kayak melepaskan dia gitu. Cuman kamu nggak seperti dia gitu, nggak begitu overthinking seperti dia gitu ya. Untuk beberapa di bulan Agustus ini mungkin kalian akan ada pertemuan ya, hubungan kalian akan diperbaiki lagi. Kalau kalian yang mengharapkan hubungan ini kembali ya, manfaatkan momen ini gitu loh ya. Kalau kalian ingin memaafkan dia ya, manfaatkan momen ini sebaiknya gitu. Hati-hati ya, hati-hati, karena di sini juga ada pay attention to the red flags ya. Jadi ini juga kamu diminta untuk hati-hati gitu loh. Kembalinya dia itu niatnya apa gitu loh ya. Kalau kamu yang niatnya serius ya kamu sendiri yang tahu di sini. Apakah dia serius sama kamu ataukah dia seperti dulu masih main-main. Nah, kayak gitu. Di sini kamu harus perhatikan itu gitu ya. Kamu harus berhati-hati di sini. Apakah dia sudah belajar dari pengalaman masa lalu atau belum? Nah, kayak gitu. Ya, tapi untuk beberapa kalaupun di bulan Agustus ini belum ada pertemuan, tetap akan ada di sini ya. Tetap akan ada pertemuan ya. Tapi kapan kalian akan bertemu lagi atau bersama itu mungkin bisa energinya bisa setelahnya gitu ya. Tapi akan ada pertemuan di sini. Ya, akan ada pertemuan. Tapi untuk beberapa memang belum ya. Di sini baru di pikiran dia ya, baru niatan dia aja, belum ketindakan untuk beberapa. Karena di sini masih ada overthinking juga gitu. Mungkin orang ini belum tahu bagaimana caranya untuk memulai. Nah, seperti itu. Tapi untuk beberapa memang akan ada rekonsiliasi di sini. Oke, jadi ini saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang berzodiak Virgo. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Kalau tidak resonate berarti ini bukan energinya kamu. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.